Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tentunya di Dokter Kito kita akan terus membahas seputar dunia kesehatan nih pemirsa. Untuk pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Atau pemirsa juga bisa komen di kolom Instagram TVRI Bengkulu dan insya Allah akan kita jawab bersama dengan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, masalah kesehatan di gangguan pendengaran, yaitu tuli mendadak. Secara lengkap kita akan bahas bersama dengan 2 dokter yang telah hadir, ada Dr. Else dan juga Dr. Wenti. Halo Dr. Else. Halo Helda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Semangat pada pagi hari ini? Harus dong ya. Harus tetap semangat. Selanjutnya juga ada Dr. Wenti. Halo Dr. Wenti. Halo, Mbak. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Sehat ya? Semangat pada hari ini? Harus semangat. Harus semangat. Nah kita kembali ke Dr. Wenti terlebih dahulu nih. Dr. Wenti, tuli mendadak itu kondisi seperti apa sih dok? Apakah memang seketika tidak bisa mendengar atau banyak faktor terlebih dahulu? Ya, jadi tuli mendadak itu memang tiba-tiba aja ya, keadaan gangguan pendengaran atau penurunan fungsi pendengaran biasanya 1 ya, tapi bisa juga 2 dalam waktu 72 jam atau 3 hari. Artinya itu memang mendadak Ya, secara tiba-tiba? mendadak secara tiba-tiba. Biasanya dikarenakan faktor apa Dr. Elsa? Banyak ya kalau faktor, tapi kalau dalam teorinya lebih banyak ke virus seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada faktor-faktor resiko yang lainnya. Mungkin nanti akan lebih jelas di slide-nya Dr. Wenti. Tapi kalau secara garis besar ini disebabkan oleh virus ya dok ya. Iya. Virus baru nanti ada penyebab-penyebab atau faktor resiko lainnya. Ternyata kaitannya bersama dengan virus ya dokter ya. Oke, baik dokter, semakin penasaran dengan materi pada hari ini, boleh langsung kita Mulai ya? ke materi. Oke, boleh dibantu. Jadi tuli mendadak, sebelum masuk ke namanya tuli mendadak, kita harus tahu dulu ya sebenarnya tuli itu kondisi yang seperti apa. Jadi tuli itu adalah kondisi penurunan fungsi pendengaran. Sebenarnya ada 2 jenisnya ya. Yang pertama adalah tuli konduktif dan yang kedua adalah tuli sensori. Nah, jadi kalau untuk tuli konduktif sendiri, telinga kan terbagi menjadi 3 bagian ya. Ini bagian kalau ada garisnya ya, ini yang luar, kemudian tengah, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, untuk tuli konduktif itu dari terjadinya kerusakan atau gangguan fungsi dari telinga luar sampai ke telinga tengah. Artinya dari daun telinga, kemudian liang telinga, lalu masuk ke bagian tulang-tulang pendengaran, ke jadi lupa, membran timpani. Nah ya, sampai telinga tengah itu bagiannya dari tuli konduktif. Artinya ada gangguan fungsi di bagian telinga luar sampai telinga tengah. Nah kalau terjadinya tuli sensori itu berarti ada masalah atau gangguan pada bagian dalam ya. Nah kalau bagian dalam ini boleh slide selanjutnya. Oke, bisa? Oh bisa. Oke, jadi kalau telinga dalam, nah ini ada namanya koklea ya, koklea, kemudian ada namanya, ada labirinnya juga. Nah inilah yang di dalam ini tadi ya, kalau diperbesar, nih si rumah siput kalau kita bilangnya ya. Yang Nah, ini ya dokter, yang kuning ini ya dokter? Ya, yang kuning ini. Jadi dari sini sampai ke persarafan itu adalah bagian telinga dalam. Nah ini kalau terjadi kerusakan tuli sensori, itu terjadi kerusakan di bagian telinga dalam, antara kokleanya atau ada masalah di cairan perilimnya, kemudian atau ada masalah di bagian persarafannya ya. Artinya lokasinya memang di bagian Iya. dalam. Jadi sesuai areanya ya. Nah, untuk tuli mendadak sendiri kita akan membahas di bagian tuli sensori neural. Karena dia terjadinya gangguan fungsi atau terjadi kerusakan di bagian telinga dalam ya. Nah, ini rumah siput ya, biasanya kita bilang ini ada koklea, nanti di dalamnya koklea ini ada namanya organ korti ya, ada banyak cairannya juga di sini ya. Nah, kalau terjadi kerusakan di sini, inilah yang akan menyebabkan tuli sensori neural atau tuli sensorik. Nah, pada bagian tuli mendadak itu terjadi kerusakannya di bagian dalam
otomatis terjadinya tuli sensori ya. Di bagian sini ya dok ya? Iya. Oke, ini kalau kita mulai dari yang sehatnya dulu ya. Oke, jadi fisiologi pendengaran adanya suara nih, suara masuk, dia akan masuk lewat liang telinga. Ketika liang telinga, dia akan ditangkap oleh si gendang telinga ya. Nah, dari gendang telinga akan diteruskan ke tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran kan. Nah, dari tulang pendengaran ini dia akan masuk ke bagian vestibular duct atau saluran vestibular. Nah, di sini ada cairan nanti. Dia cairan endolim atau perilimnya, dia akan membantu terjadinya proses tekanan ya di sini. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Kalau dari gambar sini kita lihat ya, ada yang keluar, ada yang masuk dari suara tadi. Kemudian akan diteruskan sampai ke bagian persarafan, yaitu nervus 8. Ini yang normalnya ya? Ya, normalnya masuknya suara seperti itu. Nah, ketika terjadi gangguan, kalau misalnya tuli konduktif ya, dari sini sampai sini nih kerusakannya, terjadinya fungsinya, berarti otomatis dia nggak akan terlalu kedengaran karena terjadi gangguan di sini. Kalau yang sensori tadi, kerusakannya di sini. Jadi kalau sampai sini oke masuk ternyata suaranya, tapi ketika di bagian oval window-nya, dia nggak bisa masuk suaranya ke sana karena ada beberapa fungsi yang terganggu. Banyak ya, bisa kokleanya yang terganggu, bisa karena ada perbedaan tekanan perilim atau endolimnya, kemudian atau ada masalah organ korti atau masalah persarafannya. Yang terganggu itu dalam artian memang tidak bisa mendengar atau suaranya bising-bising atau Ya, memang tidak bisa mendengar ya. Jadi memang penurunan fungsi suara karena getaran suaranya tidak akan sampai ke otak kita, tidak akan terbaca oleh otak kita. Suaranya ada, tapi tidak sampai di kita. Jadi terjadi penurunan fungsi pendengaran ya. Oke, nah jadi tuli mendadak merupakan suatu kejadian atau pengalaman yang pasti akan mengagetkan dan menakutkan untuk pasien ya. Karena kok tiba-tiba saja tidak terdengar gitu kan. Kok tiba-tiba bisa nggak kedengaran apapun, biasanya sebelah ya. Nah, kebanyakan kasus tuli mendadak merupakan kasus unilateral. Tadi ya hanya sebelah, tapi tidak menutup kemungkinan bisa dua-duanya. Dan beberapa kasus prognosis perbaikan fungsi pendengarannya baik. Jadi sebenarnya ini bisa disembuhkan. Tapi tergantung dengan satu, seberapa cepat penanganannya. Jadi bisa sembuh, bisa 10-15 hari dia bisa sembuh. Tapi kalau lebih dari itu prognosanya akan jelek. Bisa tuli permanen? Bisa. Kemudian tergantung lagi dengan tingkat keparahannya. Apa yang terjadi kerusakannya? Apakah kokleanya rusak, organ kortinya, atau bagian persarafannya, atau semuanya yang rusak? Jadi kalau semakin parah atau semakin banyak kerusakannya, maka tulinya pun untuk kembali normal pun akan sedikit susah, ya. Kemudian beberapa kasus yang tidak menguntungkan akan menyebabkan pendengaran berat, gangguan pendengaran berat dan bilateral, bisa menjadi permanen. Oh, bisa permanen? Ya, bisa jadi tuli permanen kalau tidak diatasi atau ditangani dengan baik. Oke, dan ini merupakan bagian dari kegawat daruratan THT ya. Pasien tuli mendadak mengalami ketakutan dan perasaan putus asa. Nah, ini juga tugas sebagai seorang dokter atau tenaga medis ya. Selain kita memberikan bantuan atau terapi, kita juga harus memberikan motivasi. Jadi jangan sampai pasiennya jadi cemas, ansietas, karena memang agak mengagetkan ya. Kalau terjadi di mata atau di telinga pasti panik banget, ya kan? Kemudian tuli mendadak adalah gejala yang dapat berhubungan dengan banyak penyakit. Jadi memang sebenarnya tuli mendadak ini untuk penyebab pastinya atau etiologi definitifnya belum bisa dipastikan. Jadi masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang memberatkan akhirnya terjadi tuli mendadak. Artinya ini tidak berdiri sendiri ya? Ya, tidak berdiri sendiri. Benar, banyak faktornya. Sampai sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa penyebabnya cuma satu. Jadi banyak sekali faktor-faktor predisposisi atau yang mendukung atau yang memberatkan kejadian tuli mendadak. Oke, nah kalau kita lihat dari definisi ya, sudden deafness atau tuli mendadak adalah sebagai bentuk sensasi subjektif kehilangan pendengaran sensori neural karena terjadi di bagian telinga dalam tadi ya, pada satu atau kedua telinga. Jadi bisa unilateral atau bilateral. Kemudian yang berlangsung secara cepat tadi selama 72 jam atau 3 hari. Dengan kriteria, jadi ada kriterianya ya, yaitu penurunan pendengaran lebih dari 30 desibel. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan di bagian pemeriksaan penunjang oleh Dr. Elsa. Jadi ada angkanya yang kita kategorikan sebagai tulinya mendadak tadi ya.
lebih dari 30 desibel. Sekurang-kurangnya pada 3 frekuensi berturut-turut yang menunjukkan adanya abnormalitas atau adanya ketidaknormalan atau kerusakan pada koklea, saraf auditorik, atau pusat persepsi di impuls bagian auditorik otak atau yang bagian telinga dalam tadi. Ya. Karena kan bagian koklea, saraf auditorik itu kan ada di telinga dalam tadi ya. Makanya terjadinya gangguan pendengaran sensori neural. Nah, banyak yang bisa mencetuskan terjadinya tuli mendadak. Makanya dia tidak berdiri sendiri di sini ya. Faktornya bisa seperti iskemik koklea. Artinya adanya hambatan atau sumbatan pada aliran darah koklea yang menyebabkan kurangnya suplai darah ke sana. Kemudian bisa infeksi virus kayak dijelaskan Dr. Elsa di awal, kemudian trauma kepala, kemudian trauma bising yang keras. Jadi suara yang terlalu keras itu bisa merusak pendengaran kita, bahkan merusak organ di telinga kita. Apalagi yang sering pakai headset gitu ya, Dok? Iya, makanya ada waktu-waktunya atau ada jangka waktunya, tidak boleh pakai terus kan, atau ke volumenya ada batasannya misalnya ya. Kemudian perubahan tekanan atmosfer juga bisa autoimun dan obat ototoksik. Ini penyakit meningitis dan neuroma akustik juga bisa mencetuskan terjadinya tuli mendadak. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali ya. Banyak sekali penyebab-penyebab yang bisa mencetuskan dan belum ada yang bisa menentukan cuma satu gitu. Jadi bisa tumpang tindih, bisa dua-dua seperti itu. Artinya walaupun kita sebut sebagai tuli mendadak, sebenarnya banyak faktor menunjang sehingga bisa terjadi tuli mendadak tadi. Dokter, sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Semakin menarik, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.